Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan sehat-sehat ya semua kita. Pada pertemuan kali ini ya boleh dikatakan pertemuan yang sangat berbahagia. Kita tidak ketemu satu dengan yang lain. Tapi kalian bisa lihat saya nggak bisa lihat kalian. Oke, dalam pembahasan kali ini saya pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1 ya pada semester 5, dan teman-teman juga baru melanjutkan dari akuntansi keuangan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas dari pertemuan keempat, kalau nggak salah saya 4 atau 5 itu ya, yaitu pembagian laba rugi dari persekutuan. Ya, kenapa? Setiap persekutuan itu selalu dia mempunyai tujuan, yaitu untuk mencari keuntungan. Jadi setiap sekutu itu mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan atau laba. Begitu pula andai kata persekutuan itu mengalami rugi, maka setiap sekutu berkewajiban untuk menanggung kerugian tersebut. Apabila persekutuan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah modal sekutu. Sebaliknya, apabila persekutuan mengalami kerugian, maka rugi tersebut akan mengurangi modal sekutu. Setiap laba atau rugi tersebut mempengaruhi modal sekutu pada akhir periode. Untuk menentukan berapa besar laba yang menjadi hak para sekutu dan berapa besar rugi yang ditanggung oleh sekutu, para sekutu tersebut mempunyai perjanjian atau kesepakatan bersama pada saat pendirian persekutuan. Para sekutu tersebut mempunyai perjanjian atau kesepakatan bersama, berapapun laba yang diperoleh atau rugi yang diderita akan dibagi kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama tersebut. Metode pembagian laba rugi ada berapa macam metode pembagian laba rugi yang umumnya digunakan, yaitu lebih kurang ada 7 ya. Yang pertama adalah laba atau rugi dibagi sama. Yang kedua, laba atau rugi dibagi berdasarkan rasio tertentu. Yang ketiga, laba atau rugi dibagi berdasarkan modal. Dalam hal ini modal dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama modal mula-mula, kedua modal awal periode, ketiga modal akhir dari periode, keempat modal rata-rata. Nah, sedangkan pembagian laba selanjutnya 4, 5, 6, dan 7 itu adalah apabila modal laba itu ada berlebihan atau keuntungannya itu lebih besar, maka keuntungan tersebut dibagi atas rugi dengan memperhitungkan bunga modal. Kalaupun ada sisanya akan dibagi menurut metode 1, 2, 3 yang di atas. Begitu juga yang nomor 5 itu apabila ada sisa dibagi dalam memperhitungkan gaji bagi yang bekerja pada persekutuan, maka kalau ada sisanya dapat dibagi juga menurut metode 1, 2, 3. Begitu juga kalau anggota dapat diperhitungkan mendapat bonus, sisa dari keuntungannya masih ada akan dibagi menurut metode 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga nomor 7 yaitu 4, 5, 6, apabila semua sudah terpenuhi maka ada sisa dapat dibagikan kembali.
Yang pertama, laba atau rugi dibagi sama. Dalam hal ini, apabila persekutuan memperoleh laba, maka laba tersebut dibagi sama di antara para sekutu. Apabila persekutuan menderita rugi, maka rugi tersebut dibebankan kepada para sekutu dengan jumlah yang sama. Contohnya, ya, apabila persekutuan itu memperoleh keuntungan atau laba 300 juta, karena persekutuan itu terdiri dari 3 orang, maka 300 dibagi 3. Jadi semua dapat 100 juta per sekutu, per orang, gitu ya. Itu kita lihat, bisa dilihat dalam slide situ, kita bisa buat jurnalnya juga, yaitu laba atau rugi 300 juta. Dalam hal ini laba ya, maka modal yang bertambah, modal Adi 100 juta, modal Rida 100 juta, modal Tika 100 juta. Jadi dibagi sama. Kalau dia 4, ya bagi 4. Kalau dia 2, bagi 2. Jadi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, modal mengalami kerugian, sama aja, cuma kebalikan dari persekutu di jurnal aja nanti. Ya, mengalami kerugian, maka ditanggung bertiga. Karena tadi kita sepakati bahwasanya pada persekutuan laba dan rugi itu ditanggung bersama. Ya, maka jurnalnya aja yang beda, yaitu dia akan mengurangi modal. Modal masing-masing akan dikurangi, yaitu modal Adi, modal Rida, modal Tika, rugi 300 juta. Yang kedua adalah laba atau rugi dibagi berdasarkan rasio tertentu. Dalam hal ini, apabila persekutuan memperoleh laba, maka laba tersebut dibagi kepada para sekutu sesuai dengan rasio tertentu. Apabila persekutuan menderita rugi, maka rugi tersebut dibebankan kepada para sekutu juga sesuai dengan rasio tertentu. Ya, saya kasih contoh. Ya, Johan, Edo, dan Fani, dia mendirikan suatu persekutuan, ya, dengan nama persekutuan Jenny. Nah, apabila persekutuan tersebut memperoleh laba atau rugi, maka dibagi dengan perbandingan 3:2:5, ya. Johan 3, Edo 2, Fani 5. Saya buat contohnya juga di situ, bisa kita lihat ya. Apabila dia persekutuan ini mempunyai keuntungan 200 juta, masing-masing sekutu memperoleh bagian laba sebagai berikut. Johan 3/10. 10 itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 5, 10. Sedangkan 3 itu punyanya Johan. Jadi 3/10 kalikan 200 juta, dapat 60. Sedangkan Edo 2/10, 40 ya. Fani 5/10, jadi 100. Jurnalnya kita lihat, laba atau rugi 200 juta, modal Johan 60, modal Edo 40, modal Fani 100. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Saya rasa belum begitu susah ya, masih gampang-gampang aja. Kita lanjut. Pada tahun yang sama, persekutuan Jen ini apabila dia memperoleh kerugian, perhitungannya sama dengan di atas, tapi jurnalnya saja yang berbeda, ya. Yang beda yaitu modal Johan akan mengalami kekurangan 60 juta, modal Edo 40 juta, modal Fani 100 juta. Ya, persekutuan ini mengalami kerugian 200 juta. Ya. Yang berikutnya, laba atau rugi dibagi berdasar perbandingan modal. Dalam hal ini, laba atau rugi dapat dibagi berdasarkan sebagai berikut. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah modal mula-mula, yang kedua modal awal periode yang bersangkutan, yang ketiga modal akhir periode yang bersangkutan, yang keempat adalah modal rata-rata. Nah, yang pertama kita bahas modal mula-mula. Modal mula-mula itu adalah modal masing-masing sekutu pada saat persekutuan berdiri. Besarnya modal mula-mula ini
selama hidup persekutuan tidak akan mengalami perubahan. Ya, kita coba lihat atau materi yang belakang telah dibahas. Perubahan sekutu berarti bubarnya dari persekutuan. Ya, jadi ingat di situ, perubahan sekutu berarti bubarnya persekutuan. Dengan demikian, rasio modal mula-mula juga akan tetap selama umur persekutuan. Apabila rasio modal yang dipakai sebagai dasar pembagian laba adalah rasio modal mula-mula, maka akan sama dengan metode yang kedua, yaitu laba dibagi dengan rasio tertentu. Kebaikan dan kelemahannya juga sama dengan metode dua tersebut. Ya, jadi pada modal mula-mula ini hampir sama dengan rasio pembagian rugi atau laba pada rasio nomor 2. Yang kedua, modal awal periode. Yang dimaksud dengan awal periode itu adalah saldo modal pada awal periode yang bersangkutan. Pada umumnya saldo modal masing-masing sekutu setiap periodenya mengalami perubahan karena berbagai macam sebab. Ya, yaitu ada kita menyetor modal lagi, misalnya saya menyetorkan modal tambahan, atau si B menarik pengambilan dari modalnya, terus nanti si C ada yang memindah saldo rekening dari Thrive-nya, atau pembagian dari laba, atau pembebanan bagian dari rugi. Jadi setiap modal yang dikutak-atik atau diambil oleh si sekutu, maka di situ akan berubah. Maka modal awal periode ini juga setiap periodenya sering sekali mengalami perubahan. Metode ini tidak memiliki kebaikan yang menonjol, sedangkan kelemahannya adalah mendorong sekutu untuk menyetor modal menjelang akhir periode dan menariknya kembali pada awal periode berikutnya. Dengan demikian, bagian laba yang diterima akan bertambah. Ya, nanti semuanya ini akan saya berikan satu contoh perhitungan ya dari pembagian sama, dan itu di slide juga bisa dilihat ada. Oke, yang ketiga adalah modal akhir periode. Yang dimaksud dengan modal akhir periode adalah modal yang rekening modal pada akhir periode sebelum pemindahan saldo rekening Thrive, dan pembagian laba atau rugi. Pada umumnya saldo modal akhir ini setiap periodenya juga mengalami perubahan. Dengan demikian rasionya juga akan mengalami perubahan. Kebaikan dan kelemahan metode ini hampir sama dengan kebaikan dan kelemahan metode dua tersebut di atas. Modal akhir periode ini akan menjadi modal awal untuk periode berikutnya. Yang dikatakan juga dengan modal akhir periode ini, saya kasih gambaran bahwasanya pada akhir tahun dari laporan keuangan itu adalah laporan atau laporan keuangan sebagai modal akhir dari suatu kegiatan operasional. Nah, di sini akhir periode bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lambat itu paling lama 1 tahun, ya 12 bulan. Jadi akhir periode 31 Desember, maka itulah modal akhir dari periode tersebut. Sedangkan modal akhir ini apabila kita lanjutkan ke bulan Januari, maka dia menjadi modal awal periode. Gitu ya. Yang terakhir adalah modal rata-rata. Yang dimaksud dengan modal rata-rata adalah modal rata-rata masing-masing sekutu selama satu periode. Dalam menghitung besarnya modal rata-rata ini ada 2 faktor yang diperhitungkan, yaitu saldo modal dan jangka waktu. Ya, apabila selama satu periode tidak terjadi transaksi yang mempengaruhi modal, maka saldo modal akan selalu konstan. Saldo modal tersebut sama dengan modal rata-rata. Apabila selama satu periode terjadi perubahan modal, kedua faktor tersebut harus diperhitungkan sehingga besar modal rata-rata dapat dihitung dengan rumus, yaitu sigma dari
modal kali waktu. Jadi modal kita berapa, waktunya berapa. Misalnya dari bulan Januari kita taruh modal kita ada 50 ya. Terus bulan Februari kosong, Maret kosong, kita nggak ada penambahan modal. Bulan April kita tambah modal. Berarti dari April ke berikutnya 50 ditambah berapa bulan April. Itu ya maksudnya dari sigma modal kalikan waktu. Waktunya berapa lama. Penggunaan rasio modal rata-rata sebagai dasar pembagian laba merupakan metode yang terbaik dibandingkan dengan ketiga macam rasio modal yang lain. Besarnya modal rata-rata untuk masing-masing sekutu dapat dihitung dengan rumus di atas. Demikian cerita singkat dari materi ini, dan kita bisa melihat perhitungan atau contoh-contoh dari soal yang kita dapati ini ya. Itu ada semua di slide berikutnya, ada perhitungan, ada soal, ada jawabannya. Saya rasa itu aja dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya, boleh melalui WA atau boleh melalui pertemuan atau apa sajalah, bisa menghubungin saya di kampus Unpam. Saya tiap hari ada di kampus kecuali hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.